Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Sifriani dengan NIM 240301020638. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Konflik dalam Organisasi untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Perilaku Organisasi dan dosen Ibu Vika Febri Mulyati, Eskom Mkom. Yang pertama yaitu ada pengertian konflik. Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu confligo yang terdiri dari dua kata, con dan fligo. Con sendiri berarti bersama-sama dan fligo yang berarti pemogokan, penghancuran atau permukaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Purwadarminta, kata konflik berarti pertentangan atau percekcokan. Menurut Minery, tahun 1985, konflik organisasi merupakan interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain berhubungan dan saling tergantung, namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan. Dari beberapa definisi data dapat disimpulkan bahwa konflik adalah segala macam interaksi, pertentangan atau antagonistik antara dua atau lebih pihak menurut Sukanto tahun 1996. Dengan kata lain, konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain pada level yang berbeda-beda karena beberapa alasan atau penyebab utama, yaitu tujuan yang ingin dicapai dan alokasi sumber-sumber yang dibagikan. Di samping itu, sikap antagonistis dan kontroversi yang ditunjukkan oleh seseorang dalam situasi dan peristiwa tertentu juga menjadi pemicu munculnya konflik dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada jenis-jenis konflik. Yang pertama yaitu konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik yang terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Dan selanjutnya ada konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok. Hal ini sering kali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. Dan yang terakhir yaitu ada konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi-organisasi. Konflik antara lini dan staf pekerja dan pekerjaan manajemen merupakan dua macam bidang konflik antar kelompok. Yang selanjutnya yaitu ada sumber terjadinya konflik. Ada 8 sumber. Yang pertama yaitu karakteristik individual, faktor situasi, konflik menyangkut informasi, konflik menyangkut sumber daya, konflik tentang relasi, konflik menyangkut kepentingan atau kebutuhan, konflik menyangkut struktur, dan yang terakhir yaitu konflik menyangkut nilai-nilai hidup. Selain sumber, ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi konflik. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, yang pertama yaitu kemantapan organisasi mampu menyesuaikan diri sehingga tidak mudah terlibat konflik dan mampu menyelesaikannya. Yang kedua yaitu sistem nilai suatu organisasi ialah sekumpulan batasan yang meliputi landasan maksud dan cara berinteraksi suatu organisasi. Yang ketiga, tujuan suatu organisasi dapat menjadi dasar tingkah laku organisasi itu serta para anggotanya. Yang terakhir yaitu sistem lain dalam organisasi seperti sistem komunikasi, sistem kepemimpinan, sistem pengambilan keputusan, sistem imbalan, dan sistem lainnya. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya dapat menumbuhkan persaingan dan seterusnya dapat berakhir menjadi konflik. Yang kedua, kekaburan aturan atau norma di masyarakat memperbesar peluang perbedaan persepsi dan pola bertindak. Yang ketiga, ketergantungan dengan pihak lain. Semakin tergantung satu pihak dengan pihak lain, semakin mudah konflik terjadi. Dan yang terakhir yaitu pola interaksi dengan pihak lain.
Selain faktor, ada pula cara menangani konflik tersebut. Yang pertama yaitu dengan introspeksi diri, yang kedua mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat, yang ketiga identifikasi sumber konflik, yang keempat mengetahui pilihan penyelesaian atau penanganan konflik yang ada dan memilih yang tepat. Selain cara, ada pula strategi untuk mengatasi konflik dalam diri individu atau intra-individual konflik dan konflik antar pribadi atau interpersonal konflik. Yang pertama yaitu ada konflik dalam diri individu. Strateginya dengan menciptakan kontak dan membina hubungan, menumbuhkan rasa percaya dan penerimaan, menumbuhkan kemampuan atau kekuatan diri sendiri, menentukan tujuan, mencari beberapa alternatif, memilih alternatif, dan merencanakan pelaksanaan jalan keluar. Yang selanjutnya yaitu strategi untuk konflik antar pribadi atau interpersonal konflik. Ada 3 strategi. Yang pertama yaitu strategi kalah-kalah atau loss-loss strategy, yang dimana strategi ini berorientasi pada 2 individu atau kelompok yang sama-sama kalah. Konflik ini diselesaikan dengan cara melibatkan pihak ketiga bila perundingan mengalami jalan buntu. Yang kedua yaitu strategi menang kalah atau win-loss strategy, yang dimana strategi ini menekankan adanya salah satu pihak yang sedang konflik mengalami kekalahan, tetapi yang lain memperoleh kemenangan. Dan yang terakhir yaitu strategi menang-menang atau win-win strategy, yang dimana strategi ini penyelesaiannya yang dipandang manusiawi karena strategi ini menolong memecahkan masalah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, bukan hanya sekedar memojokkan orang. Adapun sumber dari materi ini yaitu dari Patarapan yang berjudul Peran dan Penataan Konflik dalam Organisasi, Jurnal Ilmiah Bongaya, Manajemen dan Akuntansi, 19 April 2016. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.